Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Serbazanda dengan NIM C1 channel 23035 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai materi akad ijarah untuk mata kuliah akuntan syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK. Untuk materi ini, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai pertama, pengertian akad ijarah, yang kedua, jenis akad ijarah, yang ketiga, dasar syariah dalam akad ijarah, yang keempat, perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, dan yang kelima yaitu ilustrasi kasus akad ijarah. Yang pertama yaitu pengertian akad ijarah. Jadi menurut Syahid Sabik dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, yang artinya ganti atau kompensasi. Ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau disebut dengan ujrah tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, akad ijarah ini memiliki kesamaan dengan akad jual beli, tetapi yang dipindahkan dalam ijarah ini bukan kepemilikan barangnya, melainkan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa tersebut. Nah, objek ijarah ini dapat berupa barang seperti rumah, mobil, dan peralatan, maupun jasa dari hasil pekerjaan seseorang. Dalam akad ini, pihak pemberi sewa akan wajib menyediakan barang yang layak digunakan, sedangkan penyewa berkewajiban untuk menjaga dan menggunakan barang sesuai dengan kesepakatan. Besarnya sewa ditentukan di awal akad dan tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Selanjutnya yaitu jenis akad ijarah, yang dimana jenis akad ijarah ini terbagi berdasarkan objek yang diserahkan dan berdasarkan PSAK 107. Jika berdasarkan objek yang diserahkan, ijarah ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu manfaat atas aset, baik aset tidak bergerak seperti rumah maupun aset yang bergerak seperti mobil dan motor. Yang kedua yaitu manfaat atas jasa yang berasal dari hasil karya seseorang atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya yaitu berdasarkan PSAK 107, akad ijarah ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ijarah biasa, yaitu akad sewa menyewa biasa tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu akad ijarah yang disertai janji perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa ini selesai. Yang ketiga yaitu ada jual dan ijarah, yaitu transaksi ketika pemilik aset ini menjual asetnya kepada pihak lain, lalu menyewa kembali aset tersebut agar tetap dapat digunakan. Dan yang terakhir yaitu ijarah lanjut, yaitu penyewaan kembali suatu aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik asli kepada pihak lain. Nah, di sini juga terdapat skema dari akad ijarah biasa, yang dimana ini dimulai dari penyewa dan pemberi sewa akan melakukan akad, lalu pemberi sewa ini akan menyerahkan objek pada penyewa, dan penyewa akan melakukan pembayaran. Kemudian yaitu dasar dari syariah, yaitu dasar syariah ini pertama sumber hukum akad ijarah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk Al-Quran ini sendiri terdapat pada surah Az-Zukhruf ayat 32 yang menjelaskan bahwa Allah membedakan pekerjaan dan derajat manusia agar mereka saling membutuhkan serta dapat memanfaatkan jasa satu sama lain. Dan as-sunnah yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas yang mana Rasulullah SAW ini memberikan upah kepada tukang bekam setelah pekerjaannya selesai. Lalu rukun dan ketentuan syariah dalam akad ijarah. Yang pertama ada pelaku akad, yaitu pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa, yang dimana kedua pihak ini harus memenuhi syarat seperti cakap hukum dan balik. Yang kedua yaitu objek akad. Nah, jika berupa manfaat aset atau jasa, ini dapat digunakan, bernilai dan sesuai dengan syariah. Lalu objeknya harus dijelaskan dengan jelas, termasuk jangka waktu penggunaannya. Selain itu, terdapat juga sewa atau upah yang disebut dengan ujrah yang harus jelas besarannya dan diketahui, lalu boleh dibayar dalam bentuk jasa dan pembayarannya ini fleksibel. Dan yang ketiga yaitu ijab kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu akad
ijarah juga dapat berakhir karena beberapa hal. Yang pertama yaitu masa atau periode akadnya telah selesai sesuai dengan perjanjian. Lalu yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk mengakhiri akad sebelum waktunya. Lalu yang ketiga, terjadinya kerusakan pada aset sehingga manfaatnya tidak dapat digunakan. Lalu keempat, penyewa ini tidak mampu membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu salah satu pihak dari melakukan akad ini meninggal dunia, serta ahli waris ini tidak ingin melakukan akad tersebut. Kemudian terdapat juga perbedaan antara ijarah dan leasing. Nah, dapat dibedakan dari segi objeknya, yang dimana ijarah ini akan mencakup manfaat barang dan jasa, sedangkan untuk leasing ini hanya pada manfaat barang saja. Nah, dari segi pembayaran, ijarah ini tergantung atau tidak tergantung pada kondisi objek yang disewakan, sedangkan leasing ini tidak tergantung pada kondisi objek yang disewakan. Dan dari segi perpindahan kepemilikannya, dalam ijarah ini tidak terdapat perpindahan kepemilikan aset, namun pada akad IMBT kepemilikan aset ini dapat berpindah setelah masa sewa selesai melalui akad baru. Sedangkan dalam leasing, khususnya financial lease, ini penyewa biasanya memiliki kesepakatan untuk memiliki aset di akhir masa sewa. Nah, di sini juga ada perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107, yang dimana pada untuk akuntansi sisi pemberi sewanya, aset ijarah ini akan diakui sebesar biaya perolehan pada saat aset tersebut diperoleh. Setelah itu, aset ini akan disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya. Namun, khusus untuk akad IMBT, penyusutan ini akan mengikuti masa akad yang telah disepakati. Nah, selanjutnya pendapatan sewa ini diakui ketika manfaat dari aset akad ini sudah diberikan kepada penyewa. Nah, untuk biaya perbaikan aset, pada dasarnya ini menjadi tanggung jawab pemilik aset atau pemberi sewa. Akan tetapi, perbaikan ini juga dapat dilakukan oleh penyewa apabila terdapat persetujuan dari pemilik aset. Nah, dalam akad IMBT, perpindahan kepemilikan aset ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti hibah, penjualan sebelum akad berakhir, penjualan setelah akad selesai, maupun penjualan secara bertahap. Kemudian, dalam penyajian laporan keuangan, pendapatan ijarah ini akan disajikan secara neto, yaitu setelah dikurangi beban-beban yang terkait dengan aset ijarah tersebut. Sedangkan pada bagian pengungkapan, perusahaan ini perlu atau pemberi sewa ini perlu untuk menjelaskan informasi mengenai akad ijarah, nilai aset ijarah, akumulasi penyusutan, serta transaksi yang berkaitan dengan IMBT. Kemudian, untuk akuntansi pada pihak penyewa, beban sewa ini akan diakui selama masa akad, yaitu pada saat penyewa akan menerima manfaat dari aset yang disewa. Selanjutnya, untuk biaya pemeliharaan ini akan menjadi tanggung jawab penyewa dan diakui sebagai beban pada saat biaya tersebut terjadi. Pada akad IMBT, perpindahan kepemilikan aset ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Jika melalui hibah, maka penyewa akan mengakui aset ini sebesar nilai wajar aset yang diterima. Nah, jika melalui pembelian sebelum akad berakhir, maka aset ini akan diakui sebesar nilai pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Lalu, sedangkan jika pembelian ini dilakukan secara bertahap, maka aset ini akan diakui sesuai dengan biaya perolehan dari bagian aset yang diterima. Nah, apabila penyewa ini menyewakan kembali aset ijarahnya kepada pihak lain, maka penyewa harus menerapkan perlakuan akuntansi tidak hanya sebagai penyewa, tetapi juga sebagai pemilik aset sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107. Kemudian pada bagian pengungkapan, penyewa ini perlu untuk menjelaskan isi akad, transaksi jual dan ijarah yang terjadi, serta keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut. Dan yang terakhir, di sini terdapat juga ilustrasi mengenai kasus akad ijarah, yang dimana ini dimulai pada tanggal 2 Januari 2007. Pemberi sewa dan penyewa ini melakukan akad ijarah atas sebuah mobil selama 3 tahun dengan pembayaran sewa sebesar Rp12.500 per bulannya. Nah, untuk memenuhi akad tersebut, pemberi sewa akan membeli mobil dari PTB seharga Rp150 juta dan mencatatnya sebagai aset ijarah sebesar harga perolehan. Nah, selama masa akad, penyewa ini akan membayar sewa setiap bulannya sesuai dengan perjanjian. Nah, pembayaran tersebut diakui sebagai pendapatan sewa bagi pemberi sewa dan sebagai beban sewa bagi penyewa.
Selama masa akad berlangsung, aset ijarah yang berupa mobil ini tetap milik pemberi sewa, sehingga aset tersebut harus disusutkan sesuai dengan umur manfaatnya. Nah, penyusutan ini dilakukan dengan metode garis lurus selama 5 tahun. Nah, setiap akhir periode, maka pemberi sewa akan mencatat beban penyusutan ini sebesar 30 juta rupiah per tahunnya. Nah, pada akhir tahun pertama, aset ijarah ini akan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai buku yaitu 120 juta rupiah yang diperoleh dari harga perolehan 150 juta rupiah, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan yaitu 30 juta rupiah. Nah, setelah masa akad berakhir, maka mobil tersebut akan dikembalikan oleh penyewa kepada pemberi sewa. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu akad ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa perpindahan kepemilikan. Nah, objek ijarah ini dapat berupa manfaat aset bergerak, aset tidak bergerak, maupun jasa atau tenaga kerja. Nah, akad ini memiliki dasar hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta diatur dalam PSAK 107 yang menjelaskan jenis-jenis akad ijarah, ketentuan syariah, dan perlakuan akuntansinya. Dengan penerapan yang tepat, akad ijarah ini dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak sesuai dengan ketentuan syariah. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.